Tidak juga di U23, tidak bisa para pemain tidak meneteskan air mata mereka ketika mereka adalah pemain-pemain terpilih yang dapat mewakili Indonesia di ajang sepak bola yang mereka ikuti. Apalagi kali ini tim nasional U23, tim nasional Indonesia berlaga di ajang Asian Games 2018. Bermain di hadapan pendukung sendiri, bermain di hadapan para supporter yang hadir di sini, membuat para pemain tadi pun bernyanyi dengan semangat dan meneteskan air mata mereka. Inilah dia line up dari Chinese Taipei. Ya, 3 pemain senior mereka, penjaga gawang, kemudian defender Wang Rui dan Cheng Tingyang memang langsung diturunkan. Berarti bisa mengindikasikan bahwa mereka memang pemain-pemain bukan hanya yang lebih senior, tapi yang diandalkan di lininya untuk memimpin rekan-rekan juniornya. Ya, dan kita sudah dan tentu akan terus mendengarkan kembali bagaimana indahnya para supporter kita ketika memberikan dukungan untuk tim nasional Indonesia. Semuanya bersatu, semuanya berdoa, dan semuanya dapat melakukan kreativitas koreografi dengan segala atribut. Sebagaimana yang kita dengar sekarang, jiwa raga kami bagimu negeri berkumandang di Stadion Patriot Bekasi untuk memberikan dukungan bagi bangsa kita yang hari ini akan melakukan pertandingan pertamanya dan juga cukup menentukan. Seperti yang Ponario katakan tadi, selalu menjadi misteri pertandingan pertama untuk dapat dimenangkan. Hansa Muyama, kapten tim, saat ini sedang memimpin rekan-rekannya bertukar koin tadi dengan pemain dari Cina Taipei bernomor punggung 3, dan inilah dia line up dari Indonesia. Ya, 3 pemain di lini depan yang menjadi tumpuan penyerangan pada malam hari ini adalah Alberto Gonçalves, kemudian juga ada Irfan Jaya, dan juga ada Febri Haryadi yang kita lihat tadi Bung mengucurkan air mata saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, dan kita akan melihat juga bagaimana tentunya para pemain-pemain lain yang juga ada di bangku cadangan yang harus selalu siap ketika dibutuhkan dan ketika akan ditampilkan dalam pertandingan ini, di mana menjadi sangat-sangat menentukan untuk kita menangkan pertandingan pertama dalam Asian Games 2018 kali ini untuk membuka peluang kita dapat lolos ke babak atau ke fase berikutnya. Coach Pen Wushung tadi dan juga Coach Luis Mia. Ajang pembuktian untuk seorang Coach Luis Milla. Target yang dicanangkan di Asian Games kali ini memang tidak main-main. Ya, masuk ke posisi 4 besar yang berarti bisa menembus sampai ke semifinal. Sampai Maroke menyaksikan pertandingan ini. Benar sekali. Dan inilah kita perlu berdoa dan mendukung. Jepret! Yes! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Stefano, Stefano Lillipali, Stefano Lillipali. Indonesia melalui sebuah tendangan bebas, tiba-tiba ada gerakan dari Vano, nyeruduk masuk dan gol. Silakan Ponario. Iya, korner ke arah tiang dekat tadi memang dilakukan karena tentunya mengaca kepada tinggi tubuh yang mungkin lebih tinggi pemain Chinese Taipei, sehingga tiang dekat menjadi incaran dan timingnya pas dari seorang Stefano Lillipali di situ. Sebuah strategi yang saya pikir sudah sering dilakukan dalam latihan, sebuah skema yang dilakukan dalam latihan dan dieksekusi dengan baik oleh Febri Haryadi yang mengirimkan umpan dan Stefano Lillipali yang melakukan heading tadi. Seperti yang saya bilang, kita harus bertekun, kita tidak boleh jemu-jemu, kita tidak boleh berhenti untuk menghadapi peluang demi peluang, nggak boleh bosan, dan kita akhirnya akan mendapatkannya. Dan Stefano Lillipali pun menjawabnya dengan gol dari kepala yang ia lakukan tadi dan dirayakan dengan begitu emosional tadi, Ponario. Ya, gol pertama yang sangat berarti untuk tim nasional Indonesia di tengah kefrustasian menembus pertahanan Chinese Taipei. Gol lagi menambah lagi karena tentu nanti akan berpengaruh dalam selisih gol, begitu ya Ponario. Ya, tentunya Bung, karena selisih gol juga Ya, berpengaruh kita pasti. lihat dulu Lagi bagaimana umpan bola lautan menuju pada Stefano. Cantik manja paripurna. Yes! Cantik manja paripurna. Ulalalala, siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Jepret! Gol. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Vano sudah cetak gol. Sekarang dia kasih asis dan golin Beto, Ponario. Ya,
Ini yang saya bilang, Bung, variasi serangan yang tidak melulu melalui crossing harus dicoba oleh timnas kita. Karena kita punya keunggulan secara individu, kita punya kecepatan, kita punya kualitas secara individu, dan ini dimanfaatkan betul-betul oleh Stefano Lillipali dan juga Beto Sebuah Gonçalves. kedewasaan dan juga tentunya bagaimana kebaikan dari seorang Lillipali yang tidak langsung menjebret tapi memberikan umpan cantik manis manja paripurna dan akhirnya ditunggu-tunggu, yang disangka bau, yang disangka apes, akhirnya menjadi gol. Kita tahu bahwa keajaiban kadang-kadang datang saat kita mulai menyerah, dan kita datang 2 gol dengan cepat. Kita unggul 2-0 Bonario. Di sebelah kiri pada Bule, dari Zulfiandi. Bule angkat bola, jebret. Ya ampun, tendangan sepeda kebalik untuk Indonesia. Sepeda kebalik yang ngagetin, sepeda kebalik yang cakep banget dah. Gacor. Indonesia, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Stefano Lillipali. Bonario. Luar biasa. Eksekusi dari Stefano Lillipali, finishing touch yang luar biasa. Bicycle kick atau Bung Farhan bilang tendangan sepeda kebalik. Iya, dengan akurasi tadi berhasil mengagetkan, tentunya tidak disangka akurasi atau shooting seperti ini sehingga mengagetkan kiper Panwensia. Tapi crossing dari Bule tadi yang patut kita apresiasi. Akurasinya pas sekali di Lillipali. Dan akhirnya dia mulai nyetel dengan rumput, dengan gawang, Iya. dengan garis yang ada di Stadion Patriot setelah dari tadi. Sebelum gol yang pertama dia seperti kesulitan, sekarang dia cetak gol pertama, kasih asis kedua, kemudian cetak gol sepeda kebalik. Kasih lagi ke depan, masih ada ruang waktu untuk kita bergerak lagi melewati satu pemain. Hagi jebret, Yes! Luar biasa Hagi. Argianto, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Argianto, anak Cengkareng yang dari kecil saya udah tahu ini anak punya potensi luar biasa, dan sekarang jadi pemimpin juga di Bayangkara. Sekarang di Indonesia juga tendangan LDR-nya jebret, gol Pon. Iya, memang Argianto kita ketahui punya kelebihan dalam melakukan syuting jarak jauh, dan ini dilakukannya di pertandingan kali ini. Mencoba untuk melakukan syuting tadi tentunya dengan posisi yang sudah enak tadi setelah berhasil mengolongi pemain Chinese Taipei, dan tidak ada salahnya untuk dicoba, dan kita lihat hasilnya. Gol keempat untuk Indonesia. Indonesia